Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pavita Roselini. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja di sektor informal, Tahu Bakso Pak Hadi dan juga UD3 Putra. Untuk penjelasan yang pertama yaitu membahas tentang analisis HIRA-DC, yaitu berisikan tentang identifikasi bahaya, risk assessment, dan juga hazard di tempat kerja. Kemudian yang kedua adalah upaya penyelenggaraan kesehatan kerja, kemudian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan juga analisis keberhasilan dan kategori pos UKK sesuai dengan PMK nomor 100 tahun 2015. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tahapan identifikasi bahaya di Tahu Bakso Pak Hadi. Untuk tahapan prosesnya adalah penggilingan daging dengan potensi bahayanya yaitu tangan tersangkut atau terjepit mesin dan juga kebisingan mesin penggiling. Dan yang kedua pada proses perebusan tahu dan bakso dengan potensi bahaya terkena uap panas perebusan dan juga terciprat air rebusan. Kemudian proses yang ketiga adalah pada pendinginan tahu dan bakso dengan potensi bahaya heat stress atau heat stroke, tergelincir, kebisingan blower atau alat pendingin, terkena uap dan panas dari tahu dan bakso. Tahapan proses selanjutnya yaitu pada proses pengemasan dengan potensi bahaya, tangan terjepit mesin sealer, aliran arus listrik, dan juga tangan luka bakar. Kemudian proses selanjutnya yaitu pada proses pembersihan alat dan tempat kerja dengan potensi bahayanya lantai licin. Selanjutnya tahapan risk assessment di Tahu Bakso Pak Hadi. Tahapan proses pada penggilingan daging dengan potensi bahaya tangan tersangkut atau terjepit mesin dan juga kebisingan mesin penggiling dengan pengendalian bahayanya yaitu menggunakan handscoon atau safety glove dan juga menggunakan alat bantu saat memasukkan daging dan pada saat mesin beroperasi serta menggunakan ear plug. Kemudian yang kedua yaitu pada proses perebusan tahu dan bakso dengan potensi bahaya terkena uap panas perebusan dan juga terciprat air rebusan. Dengan pengendalian bahayanya yaitu menggunakan APD dan juga menggunakan prosedur dan metode kerja yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga pada proses pendinginan tahu dan bakso dengan potensi bahaya heat stress, tergelincir, kebisingan blower dan juga terkena uap dan panas dari tahu dan bakso. Dengan pengendalian bahayanya yaitu menggunakan APD seperti masker, earplug, dan juga handscoon atau safety glove. Kemudian pada proses pengemasan dengan potensi bahaya tangan terjepit mesin sealer, bahaya jaringan alur listrik mesin dan juga uap panas. Dengan pengendalian bahaya, mengetahui cara pengoperasian mesin yang baik dan benar, menggunakan sarung tangan, dan juga melakukan pengecekan alur listrik dan mesin sealer. Kemudian proses membersihkan alat dan tempat kerja dengan potensi bahayanya yaitu lantai licin. Dengan pengendaliannya yaitu menggunakan sepatu boots atau alat yang berbahan dasar karet. Potensi bahaya tangan tersangkut atau terjepit mesin dengan dampak bahayanya yaitu cedera hingga cacat permanen. Dengan penilaian resikonya masuk ke dalam kategori high. Dengan pengendalian resikonya menggunakan handscoon atau safety glove, menggunakan alat bantu saat memasukkan daging pada saat mesin beroperasi. Dengan hasil pemantauan termasuk ke dalam kategori kecelakaan. Kemudian potensi bahaya yang kedua yaitu kebisingan mesin penggiling dengan dampak bahayanya yaitu gangguan pendengaran jangka panjang dengan penilaian resikonya masuk ke dalam kategori medium dengan pengendalian resiko yaitu menggunakan air plug dan termasuk ke dalam kategori penyakit akibat kerja. Potensi bahaya yang selanjutnya yaitu terkena uap panas perebusan dengan dampak bahaya luka bakar ringan hingga sedang dengan penilaian resiko termasuk ke dalam kategori high. Dengan pengendalian resikonya menggunakan APD dan juga menggunakan prosedur dan metode kerja yang baik dan benar dan masuk ke dalam kategori kecelakaan. Kemudian potensi bahaya yang selanjutnya yaitu terciprat air rebusan dengan dampak bahayanya yaitu luka bakar dan masuk ke dalam penilaian resiko medium. Untuk pengendalian resikonya yaitu menggunakan APD dan juga menggunakan prosedur dan metode kerja yang baik dan benar dan masuk pada kategori kecelakaan. Potensi bahaya yang selanjutnya yaitu kebisingan blower atau alat pendingin dengan dampak bahayanya yaitu gangguan pendengaran jangka panjang. Untuk penilaian resikonya termasuk ke dalam kategori medium dengan pengendalian resikonya menggunakan earplug dan berdasarkan hasil pemantauan termasuk ke dalam kategori penyakit akibat kerja. Kemudian selanjutnya yaitu potensi bahaya terkena uap panas proses pendinginan dari tahu dan bakso dengan dampak bahayanya yaitu luka bakar ringan dan termasuk ke dalam kategori high.
Untuk pengendalian risikonya yaitu menggunakan APD dan termasuk ke dalam kategori kecelakaan. Potensi bahaya yang selanjutnya ada tangan terjepit mesin sealer dengan dampak bahaya adalah luka bakar dengan kategori penilaian risikonya termasuk ke dalam kategori low dan termasuk ke dalam hasil pemantauannya yaitu kecelakaan dengan pengendalian risikonya mengetahui cara pengoperasian mesin yang baik dan benar. Kemudian potensi bahaya pada jaringan alur listrik mesin dengan dampak bahayanya yaitu sengatan listrik ringan hingga kematian, termasuk ke dalam penilaian risiko medium dengan pengendalian risikonya yaitu melakukan pengecekan alur listrik dan mesin sealer dan berdasarkan hasil pemantauan termasuk ke dalam kategori kecelakaan. Untuk potensi bahaya yang terakhir yaitu lantai licin dengan dampak bahayanya tergelincir dan termasuk ke dalam penilaian risiko kategori ekstrim dengan pengendalian risikonya yaitu menggunakan sepatu boots atau alas kaki berbahan dasar karet dan berdasarkan hasil pemantauan termasuk ke dalam kategori kecelakaan. Kemudian hazard pada tempat kerja di tahu bakso Pak Hadi. Untuk physical hazardnya yaitu meliputi suhu udara panas pada proses produksi tahu, suhu panas perebusan dan pendinginan produk, dan kemungkinan kebakaran. Kemudian selanjutnya yaitu chemical hazard, yaitu paparan uap proses perebusan dan pendinginan. Selanjutnya biological hazard, yaitu jamur dan bakteri yang berasal dari bahan produksi yang disimpan di suhu yang lembab. Kemudian untuk ergonomic hazard, yaitu posisi kerja yang statis dan dilakukan secara repetisi. Kemudian psychosocial hazard, jam kerja di proses produksi dari jam 5 sampai 8 pagi dan dilanjutkan dengan proses jual beli di warung mie ayam dan bakso yang menyebabkan stres akibat kelelahan. Kemudian selanjutnya adalah upaya penyelenggaraan kesehatan kerja. Pada pelayanan promotif bakso Pak Hadi, untuk komponen penyuluhan sudah sesuai dan sudah dilakukan penyuluhan, kemudian sudah dilakukan penyebarluasan informasi dengan adanya poster di unit produksi, kemudian sudah ada penimbangan BB dan juga TB pada karyawan, kemudian sudah ada sarasehan intervensi yang dilaksanakan oleh kader dan juga bidan desa. Kemudian untuk pelayanan preventif di tahu bakso Pak Hadi, untuk komponen pengenalan risiko bahaya di tempat kerja sudah sesuai. Kemudian pemeriksaan kesehatan awal dan berkala juga sudah sesuai, yaitu dilakukan setiap 2-3 bulan sekali. Kemudian untuk pelayanan kuratif di tahu bakso Pak Hadi, sudah ada pelayanan P3K dan juga terdapat fasilitas P3K dan juga terdapat upaya rujukan ke klinik terdekat. Selanjutnya adalah upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular yaitu COVID-19, yaitu virus jenis baru dari coronavirus. Infeksi virus corona bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan hingga sedang seperti flu atau infeksi sistem pernapasan dan paru-paru seperti pneumonia. COVID-19 ini dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila menyerang orang lanjut usia, ibu hamil, perokok, penderita penyakit tertentu, dan juga orang dengan daya tahan tubuh lemah. Dikarenakan penyakit ini mudah menular, penyakit ini juga berisiko tinggi untuk menular kepada seluruh tenaga kerja. Maka dari itu, tenaga kerja yang ada di tahu bakso Pak Hadi melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja lainnya harus menggunakan alat pelindung diri seperti masker atau Tingkat keberhasilan berdasarkan PMK nomor 100 tahun 2015 di pos UKK tahu bakso Pak Hadi, yaitu tersedianya kader yang aktif yang berjumlah minimal kurang dari 10% dari jumlah pekerja. Kemudian aktivitas pelayanan kesehatan terintegrasi pada tahu bakso Pak Hadi dikatakan kurang aktif karena terapan aktivitas pelayanan kesehatan yang terintegritas dalam waktu 4 bulan sekali. Kemudian aktivitas promotif dan preventif pada pos UKK tahu bakso Pak Hadi sudah aktif karena terdapat aktivitas pelayanan promotif, preventif, dan kuratif selama minimal dalam 4 bulan sekali. Kemudian sarana pos UKK pada tahu bakso Pak Hadi telah dinyatakan aktif karena terdapat sarana prasarana yang tersedia di pos UKK Pak Hadi seperti penimbangan. Kemudian untuk kegiatan pencatatan dan pelaporan di tahu bakso Pak Hadi kurang aktif karena terdapat pencatatan dan pelaporan setiap bulan. Kemudian untuk dana bergulir di Pak Hadi dinyatakan tidak aktif karena tidak ada dana bergilir.
Untuk frekuensi penyuluhan masuk ke dalam kategori pratama, jumlah kader masuk ke dalam kategori pratama, sarasan intervensi masuk ke dalam kategori pratama karena dilakukan selama 3 kali dalam setahun, dan juga penggunaan APD masuk ke dalam kategori mandiri karena sudah menggunakan APD pada pekerjanya. Kemudian identifikasi bahaya di UD3 Putra. Pada tahapan proses pengambilan karung kain dengan potensi bahayanya yaitu berat karung melebihi kapasitas pekerja dan juga lokasi yang tidak tertata. Kemudian pada proses pemilahan kain dengan potensi bahaya paparan debu kain, terkena pisau, dan juga posisi duduk yang terlalu lama. Kemudian untuk pengendalian bahaya di UD3 Putra, pada tahapan proses pengambilan karung kain, yaitu pengendaliannya menggunakan alat bantu untuk mengambil karung, dan pada tahapan proses pemilahan kain, pengendaliannya yaitu menggunakan APD seperti masker, kacamata, dan juga sarung tangan, dan juga melakukan Kemudian peregangan pada tahap sekali-kali. analisis Hira DC di UD3 Putra, dengan potensi bahaya berat karung melebihi kapasitas pekerja, dengan dampak bahayanya yaitu tertimpa tumpukan karung kain dan penilaian resikonya termasuk ke dalam kategori ekstrim, dengan pengendalian resiko yaitu menggunakan alat bantu untuk mengambil karung dan berdasarkan hasil pemantauan termasuk ke dalam kategori kecelakaan. Kemudian yang kedua yaitu potensi bahaya paparan debu kain, dengan dampak bahayanya yaitu gangguan saluran pernafasan dan juga debu masuk ke mata, dengan penilaian resikonya termasuk ke dalam kategori high, dengan pengendalian resiko menggunakan APD seperti masker, kacamata, dan juga sarung tangan, dan berdasarkan hasil pemantauan termasuk ke dalam kategori kecelakaan. Kemudian potensi bahaya yang terakhir yaitu posisi duduk terlalu lama, dengan dampak bahayanya yaitu low back pain, dengan kategori penilaian resikonya yaitu high, dan juga pengendalian resikonya yaitu melakukan peregangan sekali-sekali dan berdasarkan hasil pemantauan termasuk ke dalam kategori kecelakaan. Kemudian hazard di UD3 Putra yaitu yang pertama physical hazard. Bahaya fisika yang ada di UD3 Putra meliputi debu yang berasal dari kain, tersaat pisau untuk memilah, dan juga suhu panas yang ada di area kerja. Kemudian yang kedua yaitu chemical hazard. Tidak ada bahaya kimia di UD3 Putra karena pemilihan kain tidak melibatkan bahan kimia. Kemudian biological hazard yaitu bahaya biologis di UD3 Putra berasal dari jamur, virus, dan juga bakteri yang menempel pada kain-kain. Kemudian ergonomic hazard, bahaya ergonomi terdapat pada posisi kerja statis, yaitu dengan duduk terlalu lama yang akan menyebabkan low back pain. Kemudian psychological hazard, yaitu terdapat pada hubungan antar pekerja di tempat kerja, yaitu perbedaan status karyawan tetap dan juga kontrak, yang menyebabkan kelelahan karena adanya konflik mental. Untuk yang selanjutnya yaitu upaya penyelenggaraan kesehatan kerja. Yang pertama adalah pelayanan promotif di UD3 Putra. Untuk penyuluhan sudah dilakukan, kemudian belum dilakukan penyebarluasan dengan adanya poster di UD3 Putra, kemudian belum dilakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan seperti mengukur TB dan juga BP karyawan, kemudian belum dilakukan sarasehan yang dilaksanakan oleh kader ataupun bidan desa. Kemudian untuk pelayanan preventif di UD3 Putra, sudah dilakukan pengenalan risiko bahaya di tempat kerja, kemudian tidak adanya pemeriksaan kesehatan awal dan berkala di UD3 Putra. Untuk pelayanan kuratifnya yaitu tidak terdapat fasilitas P3K dan juga tidak terdapat upaya rujukan ke klinik terdekat. Untuk upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, di UD3 Putra telah melakukan beberapa upaya pencegahan dan pengendalian dengan selalu menggunakan masker di area tempat kerja. Selanjutnya yaitu analisis tingkat keberhasilan UD3 Putra sesuai PMK nomor 100 tahun 2016. Untuk komponen kader, tingkat keberhasilannya yaitu aktif, kemudian aktivitas pelayanan kesehatan terintegrasi tidak aktif, aktivitas promosi preventif terintegrasi tidak aktif, sarana pos UKK tidak aktif, pencatatan dan pelaporan kurang aktif, dan juga untuk dana bergulir dan jepitan kurang aktif. Untuk yang selanjutnya adalah tingkat keberhasilan. Untuk yang selanjutnya yaitu tingkat perkembangan di UD3 Putra sesuai PMK nomor 100 tahun 2015. Pos UKK 3 Putra termasuk ke dalam kategori pos UKK Pratama karena pos UKK di 3 Putra memenuhi 4 indikator pertama yaitu frekuensi penyuluhan, jumlah kader,
serahasiaan intervensi, dan juga penggunaan APD.